you need to clarify that new identity first. How do you want to position yourself in the market? Clarifying your identity juga bukan berarti you transform, you leave all the past behind. The goodness that you have, you take it moving forward, tapi dengan directions yang lebih align dengan the new business objective. Gimana caranya bikin brand ini bisa menjadi kompas untuk semua orang yang ada di internal dulu. Nah, ketika perubahan bisnis itu terjadi, pastikan itu juga akan berpengaruh ke bagaimana brand ini harus direpresentasikan. Dan beberapa hal itu kan tentu saja menghadirkan kompleksitas baru. Itu sebetulnya sangatlah mempengaruhi keputusan bagaimana brand ini akan dikelola ke depannya dengan semua perubahan-perubahan itu. Brand dan bisnis itu betul-betul hand in hand gitu, karena sebetulnya dua-duanya memang saling menopang. When companies transform, the conversation starts with numbers, structure, or efficiency. Tapi ada satu hal penting yang sering terlewat, the brand. In this episode, we'll talk about the human and brand side of transformations. Brand bukan hanya logo atau komunikasi, it's trust, identity, and directions for the people behind it. So the question is, beyond finance and restructuring, how should we manage the brand? And in the end, does the brand help the transformation succeed? Langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Ini banyak dialami oleh banyak perusahaan. Kita sering banget dengar ada company lagi bertransformasi, restrukturisasi, ada yang merger and acquisitions, kemudian ada juga yang BUMN di Indonesia gitu ya, banyak juga yang bergabung menjadi di bawah satu payung holding. Jadi there's a lot of news and stories about companies transformations. Nah, biasanya yang kita ingat gitu kalau dengar kata company bertransformasi itu penyatuan aset, karena ada merger atau akuisisi, kemudian mungkin hutang piutang, ada juga isu-isu tentang PHK. Betul. Gitu kan. Artinya ketika mendengar kata restrukturisasi itu ada hal positif tapi juga banyak hal-hal yang bikin mungkin internal tim di dalam tuh agak worry gitu. Jadi buat orang di dalam, restrukturisasi ini kan juga menyangkut soal their new identity in terms of where they work, di mana mereka berkarya gitu. Ini juga soal perasaan aman, dan buat publik it's about trust. Yes. Karena knowing that there's a company that transforming, atau ketika dua aset bersatu punya tujuan baru, will it sustain? Siapa nih yang akan menjadi leadernya? How it will impact me as a customer, misalnya kayak gitu. Dua sisi ini yang sebetulnya kita mau bahas sih hari ini. Dari sisi internal dan juga dari sisi eksternal, bagaimana brand itu dikelola gitu kan. Apa aja sih pemicu yang paling umum nih yang membuat perusahaan tuh nggak punya pilihan lain selain ya harus berubah, baik itu dari sisi arah bisnis maupun dari sisi arah brand? Itu pasti banyak hal. Dari beberapa kasus yang memang sempat kita tangani, pasti utamanya itu adalah perubahan arahan bisnis. Marketnya ada shifting gitu, kemudian juga ada disruption, kayak misalnya beberapa waktu yang lalu deh pada saat kita pandemi, itu kan cerita tentang company yang pada akhirnya harus pivot gitu, karena ada mungkin demand baru juga gitu, yang pada akhirnya mau tidak mau membuat si perusahaan ini pun juga harus ubah nih arahan bisnisnya gitu. Nah, ketika perubahan bisnis itu terjadi, pastikan itu juga akan berpengaruh ke bagaimana brand ini harus direpresentasikan. Betul. Kemudian yang kedua, ketika memang ada kondisi finansial tidak selalu buruk gitu, bahkan sebetulnya bisa saja misalnya perusahaan pada akhirnya harus IPO. Betul. Itu kan sebuah berita baik gitu ya untuk a company gitu, karena tapi itu relate juga ke financial situations lah ya. Expanding, kita jadi mau memperkuat nih gitu.
Kemudian yang ketiga, ada perubahan regulasi, kayak misalnya waktu itu kita sempat menangani salah satu conglomerations company di mana salah satu pilar bisnis mereka itu di industri financial. Kemudian ada perubahan regulasi nih dari otoritas industri tersebut gitu, yang pada akhirnya mengharuskan si perusahaan merestrukturisasi si pilar jasa keuangannya gitu. Bahkan changing the name, changing secara brand juga pasti berubah gitu ya, secara brand story juga berubah. Di beberapa waktu belakangan kita seringkali mendengar berita bahwa BUMN pada akhirnya harus bersatu gitu. Jadi di dalam pemerintahan pun juga ternyata ada beberapa keputusan-keputusan yang pada akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan state owned gitu ya, untuk pada akhirnya juga melakukan restrukturisasi. Bagaimana caranya supaya bukannya dirubah, tapi sebetulnya kita bisa saling memperkuat. Tidak hanya dari sisi bisnisnya aja, tapi secara brand pun juga aku melihat bahwa ada banyak keputusan dan strategi bisnis yang pada akhirnya membuat si brand ini bisa punya kekuatan tambahan gitu untuk bisa bersaing di industri. Kemudian yang terakhir, yang paling sering kita temui itu adalah keputusan merger and acquisitions. Most challenging case. Karena penyatuan culture. Betul gitu. Nah itu kan tadi beberapa hal yang kalau kita lihat sebetulnya dari sisi bisnis gitu ya. Tapi terkadang perusahaan atau brand pun juga tidak punya pilihan lain ketika misalnya terjadi beberapa kasus-kasus atau mungkin dibutuhkan pembenahan dari sisi reputasi. Mungkin memang tidak ada merger and acquisition, tidak ada masalah keuangan, tapi mungkin ada satu isu yang berkaitan dengan reputasi yang pada akhirnya pun juga sebetulnya secara internal mungkin ada restrukturisasi dan akhirnya secara brand pun juga mungkin jadinya terdampak gitu. Dan beberapa hal itu kan tentu saja menghadirkan kompleksitas baru. Itu sebetulnya sangatlah mempengaruhi keputusan bagaimana brand ini akan dikelola ke depannya dengan semua perubahan-perubahan itu. Mungkin ada beberapa yang point of view-nya itu tuh betul-betul hanyalah dari sisi bisnis gitu. Mengelola brandnya jadi afterthought nggak sih? Betul. Dan dampaknya itu kalau udah terlalu lama, internal dynamic-nya juga berubah ya. Iya betul. Beberapa waktu lalu gitu kita menangani kasus ketika ada merger and acquisition. Kita udah berbicara ada dua perusahaan dengan dua culture, kemudian mereka mau tidak mau harus bersatu. Pastikan juga ada, bisa dibilang mungkin kita bisa bilang ego kali ya, ego masing-masing perusahaan, masing-masing culture, pride, ya. Masing-masing punya gitu. pride, betul. Bagaimana supaya dua-duanya tetap bisa mempertahankan nih gitu. Itu yang sebetulnya menimbulkan satu kompleksitas baru, sedikit atau banyak pasti nantinya akan mempengaruhi ke bagaimana brand ini dipersepsikan atau diterima dan dilihat oleh publik. I remember there's a case that we work on financial institutions, a bank diakuisisi oleh bank dari regional lah, gitu, outside Indonesia. Pada saat itu kita datang dan membantu this brand itu long after they transform the brand. The brand dalam arti mereka sudah selesai tahap merger and acquisitions, kemudian mereka juga sudah mengganti logonya, colornya dengan identitas dari the regional bank tersebut. Dan kalau nggak salah itu sudah berjalan kira-kira 6-8 tahun. Tapi kemudian diskusi yang kita temui saat itu adalah kok udah 6-8 tahun but then the brand doesn't strive ya di Indonesia. Kenapa kalau di regional bisa kuat tapi di Indonesia trustnya a bit low. And then I remember the conversation is also about even who we want to serve itu belum terlalu jejak gitu. Sehingga kalau kita lihat komunikasinya pun akhirnya cukup sporadis. Dan pada saat itu pun aku coba melihat dari kacamata seorang customer gitu.
memang agak membingungkan. Sebenarnya dia tuh mau menyasar siapa sih gitu. Is it me? Is it the younger generations atau tipe-tipe customer yang konvensional gitu. Sehingga buatku juga it's a very intriguing case to work on. Tapi yang paling real gitu, yang sangat terasa itu adalah bukan hanya dari komunikasi ke eksternal, tapi ternyata di dalam itu ada culture clash. They have their own habit on doing things before the acquisitions gitu. Sehingga ketika sudah ada di tahap akuisisi itu selesai dan business as usual berjalan, penyamaan culture atau peleburan culture yang tidak terjadi ini menyebabkan pertumbuhan bisnisnya pun terhambat. Oke, how can we maybe not rebuild tapi refocusing the brand? Gimana caranya bikin brand ini bisa menjadi kompas untuk semua orang yang ada di internal dulu gitu. Baru setelah itu apa yang dikomunikasikan keluar itu akhirnya menjadi kekuatan yang seluruh internal tim tuh percaya gitu. Untuk case-case seperti itu, perubahan-perubahan yang terjadi setelah merger and acquisition rasanya kan seperti sebuah cosmetic change aja kan. Udah terlihat di market bahwa mereka sudah bersatu gitu, tapi sebetulnya di dalamnya belum terlalu menyatu justru. Nah, untuk kasus seperti ini aku justru bersimpati dengan para top management. Setelah kita berdiskusi dengan top management melalui one-on-one interview dan lain sebagainya, mungkin yang pertama atau prioritas mereka utamanya itu kan tentu saja harus memenuhi kebutuhan secara regulasi dan juga formalitasnya ini tuh harus seperti apa, legalitasnya, kemudian juga struktur dalam perusahaannya. Betul. Nah, jadinya mungkin brand ini rasanya kayaknya ini ya udah nanti kan logonya juga memang akan berubah kan gitu. Kita pikirin berikutnya kita pikirin nanti. Padahal sebetulnya ketika memang keputusan atau direction bisnis yang baru ini istilahnya diputuskan, alangkah baiknya bagaimana brand ini akan dikelola di kemudian hari itu juga sudah mulai dipikirkan dari juga stage awal. Betul. Meskipun nanti brand transformationsnya dilakukan mungkin di fase kesekian, tapi itu udah ada di fase planningnya gitu ya. Aku banyak sekali soalnya mendengar ketika ada culture clash, banyak cerita tentang internal tim itu menjadi ada yang was-was gitu. Arah perusahaan ini akan menjawab goal dia di masa depan apa enggak sih gitu. So it's not just about will I still be here or not, tapi will the directions of this new company answer what I want to do with my work, my professional life gitu. Itu salah satunya. Dan what about the team that I have built? Ilmu-ilmu yang juga mereka malah harus perdalam untuk bisa mengikuti kinerja dari perusahaan yang baru ini supaya mereka juga selalu perform. Ya karena mungkin memang banyak dari my close circle yang mereka juga merasa harus betul-betul paham gitu direction of the business and direction of the brand. Kemana kita mau menyasar, kemana kita mau nantinya berkomunikasi, atau bagaimana nanti pengembangan product and service serta experience yang mau dibangun ke klien-klien ataupun customer mereka, ya itu kan ada di pundak mereka juga untuk kemudian mengimplementasikan itu gitu kan. So I think it's also about giving the safe feeling, confidence also that with this new directions we're here together, tapi juga semua orang bisa di-equip supaya bisa keep on performing on their branding role gitu. Dan kita pernah membahas kalau brand leaders itu kan bukan cuman divisi branding, divisi markom, atau hanya di top level management. You as an HR pun, as a product designer pun, you also deliver the brand promise
yang menjadi komitmen perusahaan tersebut. Itu yang menurutku kadang suka terlupa adalah the human side of brand transformation. Apalagi kita selalu bilang brand itu kan manusia ya, punya hati, punya rasa, punya tujuan, dan pada akhirnya di mana kita sebagai brand mau memposisikan diri, disitulah market atau eksternal itu kan akan menilai, melihat. So it's not all about financial restructuring, bukan hanya restrukturisasi bisnis, tapi juga gimana kita mau di-perceive in the public eye. Identitasnya berarti kan ikut tertransformasi gitu kan, karena di dalam identitas itu berarti ada yang tadi kamu mention gitu, ada business direction yang baru gitu, kemudian ada persepsi baru yang mungkin juga harus dibentuk. Yes, kemudian juga mungkin yang kedua itu adalah trust gitu, yang harus kita perkuat lagi, trust dari business partner, kemudian dari market, kemudian juga ya yang terakhir ya pasti direction gitu ya. Brand as a compass. Kalau berdasarkan pengalaman kamu sendiri, kira-kira apa sih yang umumnya menjadi kesalahan umum nih ketika perusahaan atau sebuah brand itu melakukan transformasi? Pertama, yang tadi udah kita bahas dulu nih di awal. Kadang-kadang melihat brand transformation tuh as an afterthought. Memang mungkin itu bukan fase pertama yang harus dilakukan, karena banyak yang harus mendapatkan perhatian penuh dulu. Tapi it would be nice if it doesn't have to wait 6 to 8 years to finally realize that you also need to update and transform the brand. Karena balik lagi, di internal ini tentang rasa aman yang ingin dijaga, tapi di eksternal gimana kita bisa mulai memupuk trust itu tadi. Perubahan strategi dari brand ini kan juga butuh brand story yang clear, narasi yang jelas, yang tidak bertele-tele, yang harus betul-betul kena nih langsung ke target audience yang dituju. Nah, tanpa adanya brand transformation, it will hurt the business. Maybe you're not talking the right way to the right people. Maybe ya kalau nembak tuh nembaknya jadi kemana-mana. You're losing time. Karena nggak ada perasaan safe di internal, your turnaround jadi tinggi banget turnaround rate-nya gitu. So, kok rasanya kayak ngedidik orang lagi, ngelatih orang lagi, keluar lagi, terus aja kayak gitu, never ending. These corporations masih melihat bahwa brand transformations itu artinya merubah logo saja, ya visual expressions. Jadi istilahnya yang penting brand visual guideline-nya terupdate, kemudian menjaga konsistensi komunikasi ke eksternal aja. Itu resep di dalamnya akan penuh gonjang-ganjing terus-menerus gitu. Itu yang tadi mungkin align dengan what you mentioned about cosmetic change. Yang penting udah pupuran, cantik manis udah gitu. operasi lah ya. Udah semuanya di touch up, baru pemiliknya baru, ya semuanya baru, tapi the soul and the purpose of what's inside the brand itu belum di-redefine lagi, karena perubahan arah bisnis atau penyatuan dua entity, atau bahkan yang tadinya punya citra negatif dan kemudian harus bounce back, tadi contohnya karena financial things gitu, itu kan yang perlu dirangkul pertama tuh adalah internal timnya gitu, karena itu adalah identitas pekerjaan mereka. Dan sebetulnya kan the company is also their home kan. Their home, tempat mereka ya berkarya gitu, mencurahkan hati dan pikiran mereka. You don't want robots working with you, tapi you want like people with heart and with the right purpose also gitu. Jadi kayak case yang tadi ku mentions, yang kita temui waktu di financial institution itu, pada akhirnya banyak orang yang berjalan sendiri-sendiri dan it was a bit chaotic inside.
Nah, selain kalau internalnya belum align nih secara culture, ada satu lagi yang agak bahaya. Kalau leadersnya yang belum align, and betul it sih, happens it sometimes. happens gitu. Apalagi untuk kasus merger and acquisition gitu ya. Top managementnya pun juga terdiri dari dua perusahaan yang berbeda, kemudian menjadi satu. Mungkin mereka mengkomunikasikan message dan kemudian juga cara bekerja yang berbeda-beda. Ketika si brandnya pun juga tidak mengalami transformasi, tidak didefinisikan kembali nih culture yang istilahnya satu untuk kita setelah kita bersatu ini tuh seperti apa, ya disitulah akhirnya I wouldn't say it's perpecahan sih sebetulnya, tapi cara beragam dalam bekerja ada di satu perusahaan, kan itu pasti tidak akan efektif gitu. Dari sisi karyawan pun merasa, wah kepala dan caranya kok jadi banyak dan harus ngikutin yang mana nih. Yang terakhir yang menurutku ini mungkin seringkali dilupakan juga, itu adalah ketika istilahnya rebranding atau brand transformation ini hanyalah dilakukan secara instan dengan mengganti logo saja, tanpa brand ini yang sudah bertransformasi memanage kembali trust dari publik. Iya. Karena kan tetap aja biar bagaimanapun segala bentuk strategi bisnis yang baru, arahan bisnis yang baru, kemudian juga keputusan-keputusan bisnis yang baru, itu kan pasti butuh penjelasan. Iya. Publik pasti merasa butuh tahu bagaimana supaya trust itu tetap ada di mereka, kemudian bagaimana justru mungkin bisa diperkuat gitu di mata publik. Nah, itulah PR terbesarnya sebetulnya, karena itu udah menyentuh ke poin implementasi. Betul. So a lot of corporations, mereka udah realign nih misalnya ya, udah melakukan internal alignment, udah clarifying the new identity, sudah mendefinisikan on paper, which is a good start. On paper, what are the values, what are the definitions of the values, bagaimana posisi mereka di market yang sekarang, purpose-nya juga masih sama, masih punya North Star yang sama atau sudah berubah. So everything's already good on paper. The brand strategy is intact. And then the visual identity also has the philosophy of the brand strategy. Brand guideline-nya udah cakep banget ya kalau dilihat very detail. Tapi setelah itu semua rampung, next phase is how to manage it. Gimana cara mengelola, gimana cara mengimplementasikan semua itu dengan baik. Dan yang terakhir, how to safeguard. Yes. Harus sampai kapan sih, atau sampai kapan ini harus selesai prosesnya? Ketika kita membangun sebuah brand, tidak pernah ada kata berhentinya gitu. Ini akan menjadi satu proses pembelajaran, proses pengembangan, proses pertumbuhan yang never ending gitu. Ketika brand itu stop evolve, selesai, ya artinya bisnisnya tutup dong. Udah tidak operate lagi. Jadi it's good branding is never done. Satu challenge implementasi yang sering kutemui itu adalah bagaimana menerjemahkan the strategy yang udah cakep banget di brand guideline itu turun ke experience. Melihat touch point, remember touch point? touch point yang harus betul-betul bisa menjadi representasi brand itu sehingga dirasakan langsung oleh customer. Dan disitulah I truly believe that your brand is a compass. Karena ketika masuk ke ranah operasional, ya kita ngomongin delivering customer experience, itu kan very operational based lah ya. Gimana berinteraksi dengan customer, client, and all the everything in between. Ketika harus make decisions, and then you kinda confuse which route to go, there goes your brand strategy as a compass.
apakah kita harus bersikap lebih tegas, apakah kita harus bisa meng-cater dengan caring, apakah kita harus bisa tampil sebagai guardian yang meng-guide our customer. Itu banyak sekali operational decision, bukan hanya business decision, yang ya akan lebih mudah dijalankan apabila we truly not only believe tapi understand maknanya brand ini tuh apa. Sehingga hal-hal tersebut bisa malah smoothen the operational things inside gitu. Dan disitulah banyaknya branded service delivery. SOP itu nggak jadi hanya SOP yang dry, karena you inject that sense of human into your SOP, into your day-to-day operations. Dan apa yang ditangkap oleh customer hopefully kan merasa lebih lebih punya kaitan emosi. Misalnya nanti ada CEO atau mungkin business owners yang sedang mendengarkan diskusi kita hari ini, mungkin pertanyaan yang muncul di benak mereka itu adalah, jadi sebetulnya ketika memang company mereka ini harus melakukan restrukturisasi atau melakukan sebuah transformasi, langkah apa sih yang efektif yang sebetulnya harus mereka tuju sehingga mereka itu tidak hanya melakukan restrukturisasi perusahaan atau organisasi aja, tapi mereka juga betul-betul memikirkan bagaimana brandnya pun akan dikelola setelah mereka melakukan transformasi itu. We've touched the answers here and there tadi, tapi let me try to kind of summarize. Yang pertama, you need to clarify that new identity first. Bahan berpikir dan analisa yang akhirnya akan menjadi the brand guideline. Gitu. Dan ini artinya juga bukan soal logo aja berarti bukan. Benar-benar kayak how do you want to position yourself in the market, artinya karakter apa yang brand tersebut harus keluarkan, dan jangan lupa selain meredefinisi the purpose of the brand, tapi knowing that purpose itu harus align juga dengan your business objective. Karena percumalah creating brand yang so emotional, so meaningful, tapi nggak align atau nggak bisa jadi kendaraan untuk that company reaching that business objective. Ya jatuhnya kayak artwork ya. Ya yang penting cantik aja gitu. Kan kita mau ada tujuan. So clarifying the new identity is crucial, dan again identity is not only logo and visual, tapi how we behave, what are the values, bahkan sampai ke key behaviornya dari value-value itu apa sih. If you say that you are a brand with integrity, what integrity means to you as a brand, karena integrity for you and for other companies might be different, apalagi kalau industrinya berbeda. Clarifying your identity juga bukan berarti you transform, you leave all the past behind, tapi bisa saja the goodness that you have, you take it moving forward, tapi dengan directions yang lebih align dengan the new business objective. Kita buat lebih kuat lagi. Kita buat lebih kuat, lebih terarah, jadi nggak kanan kiri bingung gitu. Yang kedua adalah terpenting nomor 2, align your internal first. Itu juga ini yang sering terlewat ya. Ini yang suka terlewat karena dari sini langsung masuk ke ayo kita implementasi bikin campaign. Kalau buru-buru harus bikin campaign karena harus ada pengumuman that you need to put out there is okay. Tapi align your internal first, making sure that they understand not only the brand direction tapi where this company go moving forward, sehingga ketika mereka dikasih nih brand guideline pelajarin, mereka ngerti kenapa sih brandnya harus seperti ini. Dan disitulah memang ada risknya juga sih buat internal team yang mungkin udah nggak merasa align, they will go, but that's okay. Kan cleansing. Make room for new people, team yang punya spirit yang sama. Leadership
communication is also crucial. Jadi gimana cara leaders mengkomunikasikan hal itu, bahwa itu bukan sesuatu hal yang istilahnya menjadi kewajiban, tapi gimana bisa merangkul, how to tell the new story with heart, with warm empathy, sehingga kalau bisa semuanya tuh kepingin jalan bareng-bareng. That's the ultimate goal. Kemudian translate the strategi itu semua into experience, which we have touch base tadi. Dan itu salah satu challenge juga dalam menerjemahkan brand. Konsistensi sangat penting. Disitulah kalau ada yang pernah mendengar the tiny habits, those tiny habits can actually create some character, brand character yang konsisten, yang akhirnya bisa mulai membangun public trust. And one more thing, last but not least, is when we create a brand, make sure the narrative is not only for short term. It's not a campaign 6 bulan ganti, 1 tahun ganti. It has to be sustainable, kalau bisa with the mindset of 5 to 10 years. Ini harus bisa bertahan gitu. Karena changing all the time make the public makin lama kan distrust. And how can you reach business objective if you keep on changing along the way gitu? That means you're not firm gitu kan. Makanya nih di tahap awal yang tadi clarifying your identity itu menjadi crucial banget, karena you have to think it's for the next 10 years. Bahkan banyak brand yang secara purpose, essence, dan juga values itu more than 10 years. Mereka dikenal dengan value yang sama, dengan purpose yang sama. And I think one of the goal from this discussion kan sebetulnya juga ingin mengajak business owners, CEOs, top management, even mungkin mereka adalah komisaris gitu, untuk sama-sama memiliki satu pemahaman bahwa ketika kita berbicara mengenai business transformation atau restrukturisasi bisnis, ini bukan hanyalah sebuah project gitu, tapi bagaimana even dari kata transformasi aja kan sebetulnya ini adalah sebuah perubahan. Nah, ketika kita membayangkan sebuah perubahan gitu, itu kan pasti juga karena ada rasa ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan ini bukan selalu negatif gitu, bisa karena satu hal yang positif gitu, kita pengen bisa lebih lagi, makanya kita mungkin keluar dari comfort zone, you're forced to grow. Tapi kan dari kondisi ini pasti pada akhirnya menciptakan sebuah rasa ketidakpastian nih. Transformasi ini tuh nanti jadi apa sih? Nah, dengan kondisi seperti itu, penting untuk kita sama-sama punya satu understanding dengan melakukan semua step-step yang tadi kamu mention. Sebetulnya pada akhirnya kita betul-betul bisa mempunyai sebuah kompas untuk membantu kita menghadapi segala ketidakpastian atau bahkan ketidaknyamanan gitu, sehingga dengan adanya kompas ini, semua pertanyaan-pertanyaan dari dalam ataupun dari luar itu tuh pelan-pelan bisa terjawab. And that's where leadership is really much needed. Very firm in where the business and the brand is going. Dan kemudian juga mungkin aku pun juga berharap siapapun yang nantinya mendengarkan diskusi kita hari ini itu juga pada akhirnya punya satu insight bahwa ternyata memang bisnis dan brand itu betul-betul hand in hand gitu. Meskipun mungkin memang pada saat diimplementasikan harus ada yang diprioritaskan. That's okay gitu. But at the back of our heart, menurutku harus tetap punya punya keyakinan bahwa brand dan bisnis itu betul-betul hand in hand gitu, karena sebetulnya dua-duanya memang saling menopang gitu. Kita udah pernah bahas di episode-episode sebelumnya gitu ya, bahwa with the strong brand, getting sales is much easier. Dari brand ini, trust level is there, seal the deal is much
faster sometimes, it's easier for other teams, easier also to retain the customer. Jadi sebetulnya when the brand and business goes hand in hand, secara bisnis tuh juga berefek baik gitu. Yes, dan mungkin yang penting juga pada akhirnya transformasi ini juga bisa dilakukan tidak hanya karena butuh cepat, tapi juga sesuai dengan arah